Selamat siang Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di acara Product of the Week. Bersama saya Firda dan hari ini produk yang akan kita bahas yaitu atap bitumen dari Owens Corning. Kita kehadiran narasumber dari Owens Corning. Namun seperti biasa Bapak Ibu, kami Katalog Pro selalu ditemani oleh profesional review. Kali ini kita kedatangan Mas Ray Wananda dari Simon Doni Studio. Halo Mas Ray, selamat siang. Selamat siang, Mas Prima. Iya Mas Ray, terima kasih Mas Ray sudah membantu kami selalu di produk kali ini, Mas Ray. Ya, terima kasih Mas Prima. Baik Mas Ray, kita akan diskusi nih Mas mengenai atap bitumen. Kita juga kehadiran Bu Esther, selaku General Manager dari PT Owens Corning, Owens Sarana Asia Pasifik ya Bu ya, tentunya ya. Ya, betul Pak. Halo, selamat siang Bu Esther. Halo, selamat siang Pak Prima dan seluruh tim Katalog Pro. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya juga. Baik, terima kasih Bu telah hadir sebagai pengisi di acara produk kali ini. Mungkin peserta atau di acara produk ini penasaran nih Bu, nih produk Owens Corning ini seperti apa? Untuk mempersingkat waktu, saya berikan Bu untuk Ibu bisa memaparkan produk-produk dari Owens Corning. Dipersilakan Bu. Oke, terima kasih Pak Prima untuk waktunya. Mungkin sebelum saya menjelaskan mengenai produk Owens Corning itu sendiri, mari kita bersama-sama menyaksikan video singkat berkaitan dengan Owens Corning ini sendiri. Silakan. Baik, tapi mungkin dari video tadi yang sempat dicuplik, itu kita bisa melihat apa sih Owens Corning itu dan bagaimana sih kira-kira penempatannya atau pengaplikasiannya pada genteng-genteng yang ada pada desain arsitek pada di Indonesia ini. Jadi saya akan mulai saja Pak untuk menjelaskan apa sih Owens Corning itu. Ya, silakan dimulai Elsa. Oke, Owens Corning itu sebenarnya kita itu adalah pioner atau Owens Corning itu merupakan salah satu penemu daripada bahan fiberglass untuk pembuatan Owens Corning ataupun genteng bitumen. Jadi pada dasarnya sebenarnya genteng bitumen pada umumnya itu tuh bahan dasarnya adalah fiberglass. Nah, kalau Bapak Ibu, jadi sejarahnya ini adalah Owens Corning ini itu memang penemunya itu dari Owens Corning itu sendiri. Jadi kita basicnya ada di Amerika Serikat, yaitu di Ohio. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu nih untuk lihat di Wikipedia, biasanya Bapak Ibu bisa melihat nih bahwa memang untuk genteng bitumen itu tuh penemunya adalah si Owens Corning ini sendiri.
Nah, pada tahun 1980, Owens Corning itu sudah memiliki sekitar 15 pabrik yang tersebar di Amerika Serikat dan sudah menguasai sekitar 50% pangsa pasar yang ada, genteng aspal yang ada di Amerika Serikat saat itu. Dan sampai saat ini memang ada beberapa genteng bitumen yang ada di Indonesia ini itu yang beberapa bahan material, raw material fiberglassnya dan lain-lain itu masih mengambil dari Owens Corning karena memang Owens Corning ini adalah penemu daripada bahan fiberglass atau bahan dasarnya tersebut. Nah, next, mungkin selanjutnya pada tahun 1997, Owens Corning ini tuh mempercayakan keagenan ataupun pendistributoran pertama kali itu di Indonesia, itu di kantor kami, yaitu di PT Owens Serana Asia Pasifik. Next, Elsa. Nah, project apa saja sih yang pertama kali dikerjakan oleh Owens Corning, khususnya kalau untuk komersil? Kita mengerjakan Kota Bunga Puncak. Jadi Kota Bunga Puncak itu dengan developer Sinarmas Land, kami mengerjakan project pertama itu di tahun 1997. Lalu selanjutnya disusul untuk di daerah Puncak juga, itu kita di Vimala Hills Kota Bunga Puncak, dengan developernya itu Agung Podomoro. Saat itu kita mengerjakan sekitar 800 atap yang ada di sana. Next. Lalu pada tahun 2020, kebetulan pada itu masih COVID ya di Indonesia. Nah, kita memberanikan diri untuk membuka kantor cabang kami pertama kali di kota Surabaya, karena kami ingin mendekatkan diri kami kepada market sekitar, khususnya di Indonesia Timur. Jadi seperti misalkan di Surabaya, Bali, Maluku, Ambon, bahkan sampai ke Papua. Jadi itu supaya bisa terhandle ataupun dijangkau oleh tim kami yang ada di Surabaya, seperti itu. Oke, Bu, Nah, sambil untuk menunggu Bu Elsa, saya interupsi untuk bertanya, Bu. Berarti oke, boleh. Owens Corning ini sudah punya 2 kantor, bisa dibilang cabang perwakilan ya, Bu ya. Berarti ada yang di Jakarta dan ada yang untuk Indonesia Timur ya, kurang lebih seperti itu ya, Betul, Bu. betul. Jadi memang kantor kami itu ada kantor pusat kami ada di Jakarta, lalu kantor cabang kami itu ada di Surabaya, seperti itu, Pak. Jadi supaya nggak semuanya dihandle dari Jakarta, tapi kami membuka kantor cabang kami, kantor layanan kami lah ya, Pak ya. Itu di Surabaya, Jawa Timur, seperti itu. Oke, berarti untuk wilayah barat sudah dihandle dari Jakarta dan wilayah timur dari Surabaya. Berarti ini kan ketepatan nih kita kehadiran Mas Ray nih. Mas Ray kan wilayahnya di Medan nih, Bu. Berarti memang nanti akan dihandle oleh tim Jakarta seperti itu atau ada agen dari Medannya sendiri, Bu? Oke, biasanya kita ada beberapa agen, Pak, di beberapa kota besar. Jadi kalau misalkan di Medan kita ada PT Ascot yang menghandle di Medan, lalu di Bali kita ada 2 agen, di Kota Malang kita juga ada, di Pontianak. Jadi memang ada beberapa kota besar di Indonesia yang kita sudah memiliki keagenan di kota-kota tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi cukup untuk teman-teman dari perencana itu sudah terhandle ya, Bu? Betul, seperti itu. Oke, Bu, silakan dilanjut, Bu. Oke, lanjut. Nah, untuk genteng atap Owens Corning ini sendiri, kita tuh memiliki 2 tipe, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tipenya itu kita ada tipe klasik maupun tipe oak ridge. Nah, secara tampak ataupun Pak, spesifikasi dari 2 atap ini memang berbeda. Jadi kalau yang tipe klasik itu bentuknya memang seperti susunan bata. Jadi bentuknya itu lebih flat seperti itu. Nah, untuk tipe klasik ini kita memiliki garansi itu tuh sekitar 20 tahun, Pak, untuk tipe klasik. Nah, lalu yang kedua kita punya tipe oak ridge. Jadi tipe oak ridge ini itu kita memiliki garansi selama 30 tahun. Jadi secara tampak pun juga berbeda. Kalau tipe klasik tadi bentuknya lebih seperti flat, seperti susunan bata. Nah, tapi kalau tipe oak ridge ini itu bentuknya lebih gradasi sih, Pak. Seperti itu. Ini adalah salah satu proyek kami di Indonesia Timur, di Bali khususnya. Itu di Nusa Lembongan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, untuk tipe yang klasik ini itu bentuknya lebih fleksibel. Jadi memang karena kita sebutnya single layer. Jadi bentuknya itu bisa lebih dilengkungkan, dibentuk lengkung seperti yang ada Bapak Ibu saksikan. Ini juga bisa karena memang secara tampilannya jauh lebih fleksibel seperti itu. Nah, lalu apakah tipe klasik ini itu cukup aman untuk di daerah pesisir pantai?
kita bilang untuk oven scoring tipe klasik ini sangat aman. Kenapa? Karena kita bisa sampai dengan menahan angin sampai 130 km per jam. Jadi untuk area pesisir pantai ataupun mungkin ada mau bangun resort ya, ataupun penginapan yang ada di pantai-pantai itu sangat aman. Terbukti dari salah satu proyek yang baru kita selesaikan di bulan lalu. Jadi ini proyek di Nusa Lembongan yang menggunakan tipe klasik dengan warna disertan. Jadi memang kalau untuk area Bali ataupun Indonesia Timur lainnya, biasanya cenderung warnanya itu lebih ke arah coklat, disertan, terakota, seperti itu. Next. Halo Bu Esther. Ya Pak Rey. Ya, salam kenal ya Bu Esther. Saya Salam Ray. kenal Pak. Ya, saya dari Semondoni Studio, Medan. Ya Saya Pak. mau nanya ini nih tadi produk apa tadi tipe yang klasik ya Bu ya. Ya, Itu kan ngelengkung ya dia. betul. Itu radius maksimalnya itu berapa ya Bu? Sebenarnya kita sampai dibuat seperti dome pun bisa Pak, asalkan yang tipe klasik ya Pak ya. Jadi dibikin dome itu tuh kita masih oke. Sebenarnya kalau materialnya sendiri, kalaupun kan kita panjang material itu 1 meter Pak. As long as dia masih bisa dilengkungkan. Jadi sebenarnya kita tuh pakai dudukannya itu pakai multiplex. Multiplex kalau misalkan desain yang datar itu kita pakai 9 mili Pak. Nah, tapi kalau pada bidang-bidang lengkung, biasanya sampai bulat gitu ya Pak, ya dome bulat, biasanya kita tuh pakai 2 layer multiplex. Jadi kita akan pakai yang 3 mili supaya bisa dilengkungkan, lalu selanjutnya kita double yang 6 mili. Jadi sebenarnya dome-dome itu pasti kita masih bisa kerjakan sih Pak. Ya, berarti cukup fleksibel ya Bu ya? Ya, sangat fleksibel menurut saya ya Pak. Oke. Kalau kemiringannya Bu, kalau biasa atap aspal gini berapa Bu? Oke, kalau untuk kemiringan daripada atap aspal, kita tuh yang paling landai di 7 derajat, Pak. Jadi 7 derajat itu paling landai, ataupun 90 derajat yang paling tegak lurus. Seperti itu, Pak Rey. Oke. Baik, Bu. Silakan lanjutkan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Next. Jadi di layar Bapak Ibu mungkin akan kelihatan ya. Berikut adalah warna-warna yang memang dimiliki oleh tipe klasik oven scorning. Jadi materialnya sendiri itu sebenarnya lebarnya 33 cm, nah panjang materialnya itu sekitar 1 meter, tapi yang tampak adalah 14 cm, karena pemasangan tadi yang pemasangannya yang overlap, itu membuat secara tampak itu untuk atapnya akan tampak sekitar 14 cm. Jadi pada satu bendel itu terdapat 16 lembar, di mana coverage-nya itu bisa sekitar 2,3 meter persegi. Next. Nah, kita masuk ke tipe yang oak ridge nih Pak. Tipe oak ridge ini lebih tebal bahannya dibanding dengan yang tipe klasik. Jadi secara tampak pun ini juga tidak lebih gradasi. Jadi secara tampak itu lebih kelihatan gradasinya itu lebih mencolok dibanding yang tipe klasik tadi. Nah, tapi secara material sendiri memang tipe oak ridge ini itu tidak bisa se-fleksibel yang tipe klasik tadi. Kalau tipe klasik tadi itu lebih bisa dibuat lengkung sedemikian rupa. Kalau tipe klasik ini tuh bisa dilengkungkan tapi masih tidak se-fleksibel yang klasik tadi. Jadi masih karena materialnya ada beberapa part yang mereka double layer, jadi itu lebih sedikit susah kalau misalkan dilengkung sampai bentuk dome. Nah, tetapi kelebihan daripada tipe oak ridge ini itu kita memiliki ketahanan terhadap angin itu kurang lebih sekitar 180 km per jam. Jadi 180 km per jam itu udah angin kencang banget ya, hampir badai lah ya. Seperti itu. Oke, next. Bu, saya mau bertanya, kalau kan ada 2 tipe ya yang dihadirkan awalan oven scoring, yang ada klasik sama oak ridge ya. Iya. Nah, kalau kita misalnya sebagai arsitek atau sebagai perencana itu, kira-kira tipe yang di rumah itu, apakah itu misalnya ada masukan gitu dari oven scoring, Pak ini kayaknya cocok untuk di tempat atau di site ini tipenya klasik gitu, atau di tempat ini tipenya untuk oak ridge. Kira-kira ada masukan seperti itu Bu dari awal? Oke, biasanya begini Pak, kalau kita lihat secara bentangan, biasanya kalau bentangannya itu misalkan dia lebih besar, nah itu tuh pakai oak ridge mungkin akan kelihatan lebih bagus ya Pak. Tetapi kalau misalkan bentangan atapnya itu tidak terlalu besar, biasanya kalau pakai tipe oak ridge itu akan kelihatan lebih bulky, jadi kelihatan lebih rame banget gitu loh Pak. Nah, makanya kenapa pada desain-desain klasik ataupun American style, banyak arsitek itu yang menggunakan hanya tipe klasik. Karena Pak, lebih simple, jadinya lebih manis. Karena kalau misalkan pakai yang oak ridge ini kelihatan lebih lebih rame seperti itu. Gitu, Pak. Nah, kalau secara garis besar untuk spesifikasi materialnya hampir sama seperti yang tipe klasik tadi.
Kalau tipe klasik tadi panjangnya 1 meter, kalau yang tipe oak ini lebih pendek sedikit, tipe sekitar 98 sentian lah ya, seperti itu. Nah, kalau secara tampak sama sekitar 14 sentian, lalu bandelnya juga sama 16 lembar dalam satu bandel, terus coveragenya bisa 2,3 meter persegi. Next. Nah, berikut adalah layer-layer komposisi daripada atap Owens Corning. Jadi kita coba tampilkan sebenarnya memang kita tuh memiliki beberapa layering untuk pembuatan dalam satu lembar atap Owens ini sendiri. Jadi kita punya namanya super sealant. Super sealant ini adalah teknologi yang memang untuk memperkuat lapisan perekat pada sebuah bitumen. Lalu kita sudah menggunakan mineral surface, jadi supaya lebih tahan terhadap cuaca yang ada. Lalu kita ada menggunakan fiberglass mat, itu di mana untuk memberikan kekuatan dan daya tahan terhadap massa daripada si genteng Owens Corning ini sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat layering daripada Owens Corning, baik yang tipe klasik maupun tipe off-grid. Next. Nah, ini keunggulan perekat yang kami terus kembangkan sampai saat ini. Jadi baru sekitar tahun lalu ya Pak, kita terus berinovasi untuk memperbaiki bagaimana sih caranya supaya memang genteng bitumen Owens Corning ini tuh memiliki kelebihan. Salah satunya adalah di kekuatan daripada lemnya ini, karena kita sudah menggunakan super sealant, di mana teknologi ini itu membuat kerekatan daripada layering daripada atap Owens Corning ini itu tuh lebih rekat. Jadi apa ya Pak, biasanya kalau misalkan bangunan itu tegak lurus 90 derajat, nah itu tuh biasanya agak susah kalau kita butuh waktu untuk misalkan merekatkan Pak, karena bentuknya kan secara gravitasi itu juga membuat kadang layering-layering itu nggak langsung menempel. Nah, itu sebabnya di tahun lalu kita mulai mengembangkan lagi dengan teknologi super sealant ini, supaya granul-granul itu, batu-batuan yang dipakai di Owens Corning itu tidak lepas. Karena memang kami menggunakan batuan-batuan alami ya Pak, jadi bukan batuan-batuan yang kami cat ataupun kami sepuh, seperti itu. Next. Bu, berarti lemnya udah sepaket ya kalau kita beli ya? Iya Pak, jadi memang sudah satu sistem Pak Rey. Jadi biasanya customer nggak usah pusing, baik Bapak teman-teman arsitek ataupun kontraktor nggak usah pusing, karena biasanya keseluruhan semuanya baik dari material maupun pemasangan itu di cover by Owens. Oke, nah lalu selanjutnya kita memiliki keunggulan terhadap ketahanan warna. Jadi ketahanan warna, karena tadi saya sempat singgung, kita tuh pakai batuan alami dan bukan batuan yang dicat, otomatis ketahanan alami daripada batu ini itu akan lebih terjaga apabila dibandingkan dengan batuan-batuan yang kita cat. Jadi inilah salah satu kelebihan daripada genteng Owens Corning ini sendiri. Jadi misalkan nanti biasanya ada beberapa teman-teman arsitek ataupun konsultan biasanya ataupun MK, biasanya tuh mereka akan minta beberapa sampel dari beberapa genteng bitumen. Lalu biasanya akan coba dijemur nih. Selang 2 ataupun 3 bulan akan kelihatan nampak hasil perbedaannya, mana sih yang tipe genteng Owens ataupun biasanya dengan merek yang lain, seperti itu. Nah, untuk kelebihan kami adalah 2 tadi itu, super sealant, lalu ketahanan juga terhadap warna. Next. Bu, berarti untuk warna ini berarti Owens Corning itu memberikan garansi untuk ketahanan warnanya, seperti itu. Betul, jadi salah satu garansi kami yang kami berikan itu adalah garansi material yang rontok, yang menyebabkan sampai habisnya sebuah batuan. Jadi batuan-batuan yang ada di genteng itu Pak, kalau sampai terlepas, sampai kosong, habis, nah itu menjadi garansi kami. Ataupun perubahan warna yang memang disebabkan oleh kesalahan daripada produksi Owens Corning ini. Nah, tetapi ini agak gray area nih Pak, biasanya begini. Untuk beberapa warna-warna terang, khususnya seperti tadi yang di tertan ataupun terakota, biasanya kita akan jelaskan terlebih dahulu Pak kepada customer kami ataupun klien kami. Area sekitarnya itu kira-kira bakal banyak pohon atau tidak. Kenapa saya perlu tanyakan itu untuk kami sharing adalah begini. Ada beberapa jenis pohon di mana batuan-batuan itu yang mengeluarkan getah. Nah, getah tersebutlah yang akan mengenai pada atap-atap kita biasanya. Nah, itu yang membuat, gentengnya kok jadi berubah warna. Nah, padahal sebenarnya bukan gentengnya yang berubah warna, tetapi karena akibat daripada getah-getah dari beberapa pohon tersebut. Nah, jadi biasanya kami sarankan kalau, nanti ini bakal banyak pohon dan lain sebagainya, biasanya kami sarankan pakai warna yang gelap, supaya tidak akan terlalu terlihat ya Pak, apabila ada noda-noda yang disebabkan oleh getah pohon tersebut. Seperti itu. Nah, bicara masalah warna ya Bu ya, kan Ibu kan sudah ada warna-warna dari Owens Corning ya Bu. Nah, biasanya arsitek nih punya untuk ide gitu untuk warna di luar Owens Corning itu kira-kira seperti apa ya Bu?
Maksudnya warna yang di luar kita gitu Pak ya? Iya, betul. Oke, Nah, kita belum bisa sih Pak. Jadi oh, memang kita warnanya nggak bisa di custom. Jadi ah, biasanya memang kenapa sih warna-warnanya hanya 9 macam warna misalkan ya. seperti itu. Nah, kita pernah Pak ada salah satu warna yang kita sempat discontinue itu bukan karena bagaimana, tapi karena memang material secara batuannya itu sudah tidak ada Pak. Jadi Oke. kenapa kita memang menggunakan batuan-batuan asli? Nah, itu tuh karena selain untuk menunjang ketahanan warna, tapi memang kita juga nggak menyediakan warna custom, Pak, karena kita nggak ngecat untuk warnanya. Seperti itu, Pak Prima. Berarti Oke. arsitek langsung sesuai dengan warna ya yang sudah ada di Ya, website gitu ya, Bu. saya rasa mungkin kalau 9 warna udah cukup oke lah ya, karena kita ada warna yang dari paling terang sampai yang paling gelap. Baik, berarti sudah Nah, cukup mewakilkan ya, Bu, ya, keseluruhan dari 9. harusnya sudah sih, Pak. Tapi boleh lah untuk masukan selanjutnya. Mungkin, oh kita ada warna apa? Karena kan memang kita terus berinovasi ya, Pak. Seperti itu. Baik, Bu, silakan dilanjut, Bu. Oke, lalu selanjutnya adalah batuan kami yang tidak mudah lepas. Ini pun menjadi salah satu garansi daripada Owens Corning yang kami berikan kepada para customer kami atau klien kami. Jadi karena kita mengandung weathering grain asphalt yang cukup baik, sehingga membuat batuan-batuan ini tuh lebih tahan ya Pak, dibandingkan dengan beberapa genteng bitumen lain. Karena kita sistem memang kita menggunakan grade aspal tertentu yang khusus yang memang untuk menahan supaya batuan-batuan daripada granul ini tidak mudah terlepas seperti itu. Next. Bu Esther, Ya, Pak kalau Re. untuk apa kayak lumut, jamur, itu gimana Bu? Apalagi di daerah yang kelembapannya tinggi gitu. Ya, waduh pertanyaannya cukup bagus nih Pak Re. Jadi memang biasanya ada beberapa area yang memiliki udara kelembapan yang cukup tinggi. Nah, mungkin hampir sama Pak, karena biasanya itu kalau atap kita sendiri, itu tuh memang sebenarnya kalau untuk cuaca di Indonesia itu cukup tropis panas banget Pak. Tapi memang ada beberapa area itu tuh yang memang lebih lembab, seperti kalau di Jakarta seperti Puncak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sendiri Pak, sebenarnya kita sudah ada alga resistant. Jadi pada tipe oak ridge itu kita semua sudah ada alga resistant di mana kemungkinan untuk lumut itu ada, itu sudah sangat jarang. Nah, tapi kalau pada tipe klasik itu hanya kita ada memiliki beberapa saja yang memiliki alga resistan di dalamnya. Nah, tapi biasanya karena sebenarnya genteng aspal ini kita sebutnya free maintenance ya Pak. Jadi kita nggak perlu maintenance sebenarnya. Tapi kalau mau bilang misalkan the worst case-nya misalkan ternyata ada lumut nih dan lain sebagainya, biasanya bisa dikoordinasikan dengan tim kami Pak. Nanti kami akan membantu untuk membersihkan noda-noda daripada lumut-lumut tersebut. Karena memang butuh penanganan khusus nih Pak Rey. Nggak bisa disemprot terlalu kencang nanti batuannya habis. Iya. Tapi kalau disemprot pelan, dia juga nodanya nggak akan hilang seperti itu. Agak tricky ya Bu ya? Ya cukup tricky sih Pak ya sebenarnya. Gitu. Iya, oke. Lalu selanjutnya adalah keunggulan terhadap angin. Tadi mungkin saya sempat singgung. Kalau tipe klasik kita 130 km per jam. Tapi kalau untuk yang tipe oak ridge kita bisa sampai 180 km per jam. Jadi udah aman banget lah Pak untuk di Indonesia. Apalagi khususnya kalau misalkan untuk Indonesia yang banyak sering beberapa daerah yang suka gempa. Nah ini sangat aman nih. Kenapa? Karena mungkin dari layering-layeringnya kalaupun sampai terlepas, itu pun tidak akan sampai melukai sampai pada seperti kalau misalkan pada genteng dengan berbahan yang lain yang lebih berat ataupun lebih keras ya Pak, itu akan jauh lebih berdampak terhadap kita sendiri. Next. Nah berikut adalah sebenarnya beberapa model-model atap yang pernah kita kerjakan. Jadi kalau yang Kano ini sebenarnya ini tipe oak ridge Pak. Jadi tipe oak ridge tetap bisa dibuat di bending lengkung, tetap bisa. Tetapi nggak bisa bulat, jarang banget Pak bisa dibuat bulat karena tingkat waste-nya sangat tinggi. Tapi kalau untuk di model lengkung saja seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, tipe Kano ini, itu kita masih bisa untuk tipe oak ridge. Lalu kita bisa buat gonjong, ini kebetulan proyek kita di Jawa Timur. Waktu itu sempat viral Pak juga di TikTok proyek ini karena penginapannya itu cukup terkenal, terus gentengnya itu menjuntai ke bawah di mana para tamu yang ada di hotel itu tuh bisa bisa pegang gentengnya. Jadi kayak rumah hobbit bukan, tapi gentengnya menjuntai ke bawah. Jadi ini di Hanoman Cottage ya di Kota Batu. Seperti itu. Lalu kita juga bisa gambler tegak lurus seperti yang ada pada layar Bapak Ibu. Lalu di wave, ini juga bisa wave ini juga kebetulan pakai tipe oak ridge, jadi masih bisa Pak dilengkungkan seperti ini. Saltbox, lalu cone lengkung ini kebetulan pakai tipe klasik.
Cherkin head ataupun dome. Nah, dome sama cone ini kita sudah memakai yang tipe klasik seperti itu. Jadi memang karena bentuknya sangat fleksibel, jadi lebih gampang untuk bisa dibentuk ini itu seperti itu. Bu, kalau saya lihat kan itu atapnya kan menjorok ke bawah tuh ya, sekaligus jadi dinding ya, begitu ya. Betul. Itu kalau panas nggak ya ruangannya? Maksudnya apakah produk ini tuh malah bisa justru mereduksi panas gitu? Oke Pak. Ini juga beberapa yang ditanyakan karena mungkin berpikirnya, oh ini kan batuan alami gitu ya Pak ya, pasti ini bisa lebih mereduce panas. Jawabannya enggak Pak, sayangnya Pak Ray. Mengapa? Karena pemasangan daripada atap Owens Corning itu rapat Pak. Jadi layeringnya adalah di atas rangka kita dudukan, baik itu multiplex ataupun GRC. Lalu di atasnya kita ada underlayer, nah baru genteng aspal. Jadi secara pemasangan dan lain sebagainya itu sangat-sangat rapat. Nah, lalu biasanya bagaimana sih cara mensiasatinya? Biasanya beberapa arsitek itu akan kayak memberikan apa ya Pak? Beberapa lubang-lubangan udara ya Pak ya, supaya udara itu masih bisa muter. Atau biasanya kita ada juga insulation. Jadi kita ada insulation yang memang bisa untuk supaya mengurangi panas tersebut. Jadi kalau misalkan genteng bitumen disampaikan, oh genteng bitumen itu bisa lebih menahan panas, ya itu mungkin saya rasa kurang tepat ya Pak. Nah dari sisi pemasangan sendiri itu sudah sangat rapat. Dan saya pun pernah pegang dengan genteng tipe klasik yang kebetulan ada area di bawah itu, saya pegang itu panasnya minta ampun sebenarnya. Jadi anti panas. Tapi kalau kedap, yes Pak. Genteng bitumen Owens Corning itu sangat kedap. Kenapa? Karena memang pemasangannya pun juga cukup rapat, dan itu tuh batuan-batuan itu mereduce bunyi-bunyi dari luar. Jadi kalau dibilang lebih kedap, yes. Tapi kalau untuk anti panas, tidak Pak. Seperti itu. Baik Bu. Oke, next. Nah, berikut ini adalah beberapa tipe underlayer yang dimiliki oleh Owens. Kalau tadi Pak Ari sempat tanya ya, kalau biasanya kalau untuk Owens ini itu seperti apa sih? Apakah itu masuk di garansi kita? Nah, ini beberapa layering underlayer yang kita miliki. Karena memang pemasangan dari Owens Corning ini itu tidak hanya memasarkan material, tetapi kita menjual produk secara sistem. Nah, khususnya mungkin Bapak Ibu bisa saksikan juga untuk tipe Rhino Roof. Rhino Roof ini hanya digunakan underlayer yang hanya kami gunakan untuk dudukan dengan menggunakan multiplex. Jadi kalau dudukannya multiplex, maka harus menggunakan underlayer Rhino Roof ini, di mana sudut kemiringannya itu antara 15 sampai 90 derajat. Nah, kalau untuk selanjutnya itu kita punya membran. Membran ini sifatnya adalah waterproof, di mana biasanya kami gunakan pada sudut-sudut kemiringan antara 7 sampai 15 derajat. Nah, untuk membran ini sendiri, itu bisa diaplikasikan baik menggunakan multiplex ataupun GRC. Jadi kalau yang Rhino Roof tadi cuma bisa untuk multiplex, kalau yang membran ini bisa diaplikasikan menggunakan multiplex ataupun GRC. Lalu selanjutnya kita punya SureGuard. SureGuard ini hampir sama dengan waterproofing membran, tapi kalau waterproofing membran itu dibakar, kalau SureGuard ini bentuknya lebih ke arah seperti sticky. Jadi ini juga bisa tahan terhadap cukup waterproof juga, karena sebenarnya ini bisa menahan mengandung water barrier, di mana biasanya kalau beberapa negara ada salju. Nah, waterproofing yang mereka miliki itu mereka menggunakan SureGuard ini, jadi sangat aman juga. Nah, dia bisa covering juga untuk sudut kemiringan dari 7 sampai 15 derajat ataupun sampai tegak lurus. Jadi bisa juga diaplikasikan. Nah, lalu selanjutnya kita punya underguard. Underguard ini fungsinya hampir sama dengan membran dan SureGuard, tapi underguard ini biasanya kita gunakan apabila dudukan lainnya itu secara genteng badannya menggunakan Rhino Roof, lalu yang untuk misalkan beberapa desain yang memiliki jurai-jurai dalam ataupun talang-talang dalam. Nah, biasanya kita kombinasikan untuk jurai-jurai dalam karena debit airnya lumayan besar, biasanya kita menggunakan underlayer yang namanya underguard. Jadi dudukannya pakai Rhino Roof, lalu untuk jurai dalamnya menggunakan underguard. Nah, dari keempat underlayer yang kami miliki, ini tuh kami akan menggunakan satu saja. Jadi kalau misalkan sudah pakai membran, ya akan pakai membran. Tapi kalau misalkan untuk multiplex saja yang kita mungkin agak bedakan. Kalau misalkan ada talang dalamnya atau ada jurai dalamnya, baru menggunakan Rhino Roof dengan underguard. Seperti itu. Next. Berarti bisa dibilang memang ketika kita mau order atap genteng Owens Corning, underlayernya langsung disediakan ya, sesuai dengan tempat atau jenis dari pengaplikasiannya Owens Corning ya. Betul, jadi biasanya begini Pak Prima, ketika kami terima gambar desain atap, biasanya kita sesuaikan, kita akan tanya nih,
rangkanya pakai apa gitu. Karena kebetulan memang Owens Corning ini tuh bisa diterapkan pada tipe rangka, 3 macam tipe rangka Pak, tipe rangka baja ringan, baja berat ataupun kayu. Mengapa kami perlu menanyakan? Karena nanti itu untuk paku ataupun skrupnya itu kita akan sesuaikan Pak. Skrupnya khususnya, kalau misalkan rangka baja ringan kita nggak mungkin akan lebih tidak efektif kalau kita menggunakan skrup yang biasa untuk baja berat. Tetapi apabila rangkanya pakai baja berat, kita nggak mungkin pakai skrup yang menggunakan untuk biasanya baja ringan. Jadi itu biasanya kita akan tanyakan terlebih dahulu di awal, lalu dudukannya bisa kita tanyakan dudukannya itu mau pakai multiplex atau pakai GRC. Nah, yang paling penting nih Pak, kami butuh denah potongan atap, di mana itu akan menjelaskan sudut kemiringan daripada atap itu sendiri. Jadi supaya kita nggak salah menentukan nih kira-kira pakai underlayer-nya ataupun aksesoris mana yang lengkap, yang cocok untuk proyek tersebut. Kalau untuk rambung atapnya Bu, itu ada khusus atau gimana tuh? Maaf Pak, apanya Pak? Di bagian rambung atap? Knock ya Pak ya? Iya, knocknya. Ya. Oke, knock kebetulan kita memakai bahan yang sama Pak dari Owens Corning. Jadi biasanya kalau yang bisa untuk dibuat knock itu hanya tipe klasik Pak, karena biasanya kita akan potong, kan itu 3 lembar daun ya, biasanya kita akan potong satu lembar untuk bisa menjadikan knock di atasnya. Itu yang tipe klasik ya? Betul, biasanya kalau badannya pakai oak ridge, itu biasanya untuk knocknya kita menggunakan yang tipe klasik. Oh, dengan warnanya cari yang sama gitu ya? Betul, karena memang warnanya kebetulan gini Pak, warna yang ada di klasik itu biasanya ada juga pasti di oak ridge. Oh gitu, oke. Ya. Biasanya jurai luar, knock, itu pakai tipe klasik. Ya. Oke, next. Bu, saya ada pertanyaan lagi Bu. Jadi Ya. kan biasanya kan pengaplikasian yang atap genteng itu kan ini kita tahu kan ada multiplex dengan GRC ya Bu. Nah, atap genteng bitumennya ini kan multiplexnya ini kan kadang rawan untuk rayap Bu, gitu apalagi rangkanya rangka kayu. Nah, kira-kira ada treatment khusus nggak ya Bu dari Owens gitu Bu? Oke, biasanya begini Pak. Pada dasarnya, karena tadi saya mungkin sempat singgung di atas ya Pak. Karena kita tinggal di Indonesia yang punya cuaca cukup tropis, panas banget Pak. Sebenarnya kalau kita pegang atap itu di siang hari, itu nggak kepegang Pak. Kita sama aja kayak nyenggol panci panas sebenarnya. Nah, tetapi yang membuat rayap hidup itu adalah ketika ada udara yang lembab. Nah, biasanya kita menyiasatinya dan sebagai berikut Pak. Kita menggunakan untuk multiplex itu kita menggunakan tipe yang full meranti. Jadi kita nggak pakai yang meranti campur ataupun yang lain, enggak. Kita harus menggunakan minimal itu full meranti. Ataupun selanjutnya misalkan, kita punya muntak multiplexnya itu misalkan yang ada filmnya, yang eco film misalkan seperti itu. Nah, itu tuh bisa disiasatin seperti itu. Tetapi sebenarnya pada dasarnya kalau selama tidak ada kebocoran apapun, ataupun tidak ada tidak ada air yang masuk, itu tuh sebenarnya kemungkinan untuk terjadi hidupnya rayap itu sangat kecil Pak. Nah, tapi kita perlu konsen adalah apabila desain tersebut itu misalkan ada ban-banan, ada tembok. Nah, biasanya gentengnya mungkin nggak akan bocor, nggak akan bisa hidup ada rayap, tetapi karena mungkin ban-banannya atau tembok-tembok di sekelilingnya itu yang misalkan ada keretakan dan lain-lain, air menjalar ke situ, nah itulah biasanya yang membuat gentengnya jadi rayapan dan lain sebagainya. Tapi itu kecil kemungkinan sih Pak, karena itu pun sebenarnya sudah di covering oleh underlayer-nya kita. Jadi itu bisa untuk sebagai menjaga kelembapan daripada si multiplex itu sendiri. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir karena Owens Corning udah tadi kan satu sistem ya Bu ya. Iya betul. Jadi itu merupakan garansi kami juga sih Pak. Gitu. Tapi kita sering juga nih Pak Prima dipanggil. Gentengnya bocor gitu. Pokoknya kalau ada air jatuh dari atas itu kan pasti indikasinya genteng ya Genteng, Pak. ya. Nah, tapi ternyata waktu kita cek, enggak, ternyata tuh sisi temboknya atau ban-banannya ternyata retak-retak gitu. Dagar di gentengnya sendiri sebenarnya aman seperti itu. Gitu Pak. Untuk garansinya berapa tahun ya yang Ibu kasih ya? 20 dan 30 tahun Pak. 20 dan 30 tahun ya Bu? Iya, kenapa sih kita berani kasih garansi tersebut? Biasanya kan banyak teman-teman yang lain, genteng A misalkan, kita berani kasih garansi sekian tahun dan sebagainya gitu. Karena kita sudah ada dari tahun 97 Pak, jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir. Ya puji Tuhan sampai hari ini perusahaan kami masih berjalan dengan baik, jadi kami masih bisa menggaransi semuanya dengan sangat baik.
Nah, biasanya kan banyak ya Pak sekarang ini banyak bitumen baru lah, ini itu ini itu ini itu. Nah, mungkin lebih dipikirkan kembali terkait dengan garansinya. Jangan sampai nanti misalkan menggunakan genteng merek A gitu kan. Oh, mungkin happening banget tuh saat itu, tapi ternyata tiba-tiba genteng tersebut sudah tidak ada lagi di Indonesia. Nanti Bapak Ibu akan kesusahan untuk mencari siapa yang akan bisa menggaransi ataupun menservis jika ada eh, permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh genteng itu sendiri. Seperti itu Pak Prima. Oke, Silakan Bu. Oke, next. Oke, ini beberapa salah satu aksesoris juga yang kita gunakan. Jadi kita sudah menggunakan paku khusus yang memang digunakan untuk atap. Lalu kita ada flashing. Flashing ini itu bertujuan untuk menutup ujung-ujung daripada multiplex ataupun DRC. Jadi biasanya kan kalaupun atasnya sudah dilindungi nih, lalu misalkan ada hujan angin, pasti akan tampias kan. Nah, itu yang kita jaga, kita menutup ujung-ujung daripada multiplex ataupun DRC ini itu menggunakan si flashing ini. Sehingga yang badan atas sudah ditutupin, ujung-ujungnya pun kita lindungi dengan flashing ini sendiri. Seperti itu. Next. Bu, ini berarti kita paku. Oh, silakan Mas Rek. Saya. Ya. Ya, ini Mas Prima. Oke. Bu, itu flashingnya ukurannya berapa ya? Kalau untuk ukuran sendiri kita menjorok ke dalamnya itu sekitar 5 cm ya Pak ya. Jadi kalau untuk material sendiri kita panjangnya 2,4 Pak. Jadi 2,4 itu kita bisa memanjang. Nanti kalau misalnya bidangnya itu lebih dari 2,4, biasanya kita akan sambung. Tetapi lebar daripada flashingnya itu sendiri sekitar 5 cm Pak lebarnya. 5 cm. Itu besi atau aluminium? Kita pakai galvanize yang sudah anti karat Pak. Oh, warnanya gimana Bu? Ada macam-macam? Nah ini Pak, warnanya kita cuma punya satu warna nih Pak. Kebetulan kita warnanya hanya warna galvanize doang. Oh, silver gitu ya? Ya, bukan silver sih Pak. Warna tone-nya galvanize ya. Jadi kayak agak ada hijau dikit lah ya, seperti itu. Kita lagi coba kembangkan sih Pak, karena kan memang ada beberapa arsitek yang kenapa warnanya nggak warna hitam misalkan gitu ya, atau warna coklat dan lain sebagainya gitu. Nah kita lagi kembangin untuk coba ke sana sih Pak, karena materialnya ini kan sebenarnya nantinya akan kita potong. Kita potong sesuai dengan area yang akan dipasang. Nah kita lagi pikirkan kalau misalkan nanti ternyata pas dipotong itu grepesan apa ya Indonesianya ya, belahannya itu tuh kelihatan catnya. Nah catnya sampai terkelupas, jadinya nggak oke juga kan Pak. Itu yang kami sedang pikirkan Pak Rey. Oh iya betul, ketahanannya ya berarti ya. Betul, karena kan sayang ya Pak nantinya, kecuali kalau misalkan 2,4 ini full gitu. Nah sebenarnya kan materialnya sendiri tuh panjangnya 6 meter. 6 meter pasti kita akan sesuaikan dengan multiplex yang 2,4. Nah pasti ada bagian yang akan kita potong. Let's say misalkan kita mau coating nih, coatingnya udah cocok pakai bahan metal. Tapi ketika nanti kita potong, otomatis ada grepesannya tadi itu, yang itu kita lagi pikirkan bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Ya, next. Nah, Bu, kalau tadi Mas Ray kan bicara flashing ya di slide yang sebelumnya. Nah, kalau saya paku gitu kan. Nah, ini kan berarti paku khusus dari Owens Corning ya? Oke, gini Pak, kita menggunakan paku khususnya ini kebetulan kalau untuk pakunya itu kita sudah lokal Pak. Jadi kita tidak import pakunya khusus, enggak. Karena kita kalau untuk paku ini kita memang sesuaikan dengan kebutuhan yang bisa kita gunakan untuk Owens Corning ini. Jadi memang kalau untuk paku kita sudah kita tidak menggunakan produk langsung dari Owens, tapi kita sudah memakai yang ada di lokal. Gitu. Berarti Bu, kalau itu perlu sealant lagi nggak Bu? Atau memang secara kekuatannya sudah sesuai dengan paku aja gitu? Oke, gini Pak, sebenarnya saat ini kita mulai karena kan kita terus ya Pak, pembangunan saat ini model atap dan lain sebagainya itu lebih dinamis saat ini. Kita akan menggunakan sealant itu biasanya hanya diperlukan apabila case-case tertentu Pak. Tetapi kalau material khusus untuk pemasangan genteng aspal Owens ini sebenarnya kita tidak menambahkan sealant. Karena biasanya kalaupun misalkan nih genteng kita ketemu sama tembok misalkan, itu biasanya kita akan minta temboknya dicoak, lalu ada waterproofing membrane kita yang masuk, terus ditutup plester. Nah, tapi biasanya ada lagi mungkin arsitek atau kontraktor, yang kita worry ya kalau nanti tetap ada batuannya itu, misalnya temboknya itu retak dan lain sebagainya yang membuat kebocoran. Nah, biasanya
beberapa project itu mereka minta untuk di-sealant. Nah, itu kita menggunakan sealant khusus yang memang untuk atap, supaya mengurangi lah Pak kemungkinan kebocoran tersebut. Tapi kalau pada bidang tegak lurus, itu tuh hampir tidak pernah menggunakan sealant ya Pak ya. Seperti itu, karena sudah oke. Berarti sudah oke ya Bu. Baik Bu, Next. silakan Bu. Nah, ini susunannya, tadi mungkin saya sempat singgung. Jadi pertama adalah rangka, lalu yang kedua kita ada dudukannya, multiplex ataupun DRC, lalu kita ada underlayer sesuai kebutuhan ataupun sesuai kemiringan, lalu kita ada genteng di atasnya. Nah, biasanya gini, genteng saya misalkan luasannya cuman 30 meter persegi gitu. Tapi kenapa materialnya lebih dari itu gitu? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga, kita tuh karena pemasangan kita itu tuh overlap, kita memerlukan starter untuk mengawali pemasangan bitumen. Jadi pemasangan kita dari bawah. Nah, starter itu yang kita awalin sebagai start pertama untuk kita memasang bitumen. Nah, setelah itu baru kita overlap. So, pasti material yang akan dibutuhkan itu akan lebih besar daripada area yang akan terpasang. Lalu mungkin tadi seperti Pak Rey sempat singgung, bagaimana kalau misalkan menggunakan material apa kalau butuh untuk bumbungan di atasnya, misalkan untuk nok, jurai luar, dan lain sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena biasanya dalam setiap perhitungan kebutuhan kami ataupun material yang kami tawarkan, itu di lembar keduanya ada penjelasannya, Pak. Jadi, bidangnya itu ada berapa meter persegi, noknya ada berapa, jurai luarnya ada berapa. Jadi nggak kayak beli kucing dalam karung ya, Pak. Semuanya kita jabarkan. Jadi kebutuhannya untuk apa-apa itu semua kita jabarkan. Seperti itu. Oke, next. Ya, boleh kembali ke detail tadi, Bu? Oh, boleh, ya Pak. Kalau misalnya tuh kita mau kombinasiin sama apa ya, penutup atap yang lain gitu, kayak kaca atau Skylight. skala gitu ya, itu gimana Bu? Prinsip teknisnya gitu. Oke. Beberapa desain kami, Pak, kebetulan memang kami pernah ketemu sama proyek-proyek yang dimana Anda membutuhkan skylight. Nah, biasanya gini, Pak, nanti itu pada saat sudah oke menggunakan Owens, ada tim lapangan kami yang akan membantu koordinasi di lapangan. Otomatis skylight tersebut pasti ada rangkanya ya, Pak. Nah, rangka tersebut biasanya kita akan sesuaikan. Kita akan treatment terlebih dahulu rangkanya. Jadi pertemuan antara rangka si kaca itu dengan bitumen kita itu kita perlu treatment terlebih dahulu. Biasanya kita akan bantu menggunakan membran atau biasanya beberapa jenis lingkut ataupun sealant tertentu sehingga nantinya itu tidak ada kebocoran, Pak. Oke, di-sealant dulu ya di ujungnya ya. Betul. Jadi kita pasti akan harus koordinasi, kita sesuaikan. Nggak cuman skylight, Pak. Mungkin saat ini kan kita sudah ada, Indonesia juga sudah mulai menggunakan solar panel. Otomatis pijakan-pijakan daripada solar panel itu kita perlu treatment khusus. Lalu water heater. Water heater itu juga kita nggak bisa semata-mata langsung pasang gitu aja, bocor semua pasti nanti, Pak. Jadi biasanya anti petir, water heater, dan lain sebagainya itu kita koordinasikan dulu semua di awal. Kita treatment bersama dulu di awal supaya nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Ya. Makanya biasanya gini Pak Rey, katakanlah bangunan itu baru awal bangun ya, kita pasti akan tanya, ada anti petirnya nggak nanti? Ada water heater atau tidak? Nah, bagaimana kalau seandainya bangunannya sudah pernah dipasang Owens, let's say 5 tahun kemudian ternyata mau pasang water heater nih. Nah, sebaiknya Bapak Ibu semua menghubungi kami kembali supaya ketika pasang water heaternya nanti itu kita bisa sesuaikan, kita bisa bantu treatment sehingga tidak menjadi kebocoran di rumah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Pak Rey. Ya. Ini bisa dikoordinasikan Pak Rey. Ya. Tapi kalau misalnya ya kayak ada kucing di atas atap atau hewan-hewan gitu, itu aman ya Bu ya? Maksudnya nggak robek atau apa gitu ya? Aman sih Pak. Sebenarnya gini Pak, karena bitumen Owens Corning ini kan juga pakai bahan fiberglass. Sebenarnya itu kadang kalau kena jari tangan kita, kita gini ya Pak, jari tangan kita itu sebenarnya kita pasti akan ada kayak berasa agak perih-perih gitu loh Pak. Karena kan batuan-batuannya itu memang dia nggak halus ya secara permukaan, bertekstur sekali. Jadi sebenarnya kalaupun digaruk-garuk, misalnya katakanlah kucing garuk-garuk gitu, saya rasa juga mungkin dia nggak akan bisa cukup lama untuk garuk-garuk sih Pak. Dan batuan tersebut itu kan semakin lama dengan kondisi cuaca, panas matahari, batuan itu akan semakin merekat kepada aspalnya itu sendiri. Jadi mengurangi daripada batuan-batuan yang terlepas. Jadi aman sekali Pak
Berarti selama ini juga belum ada keluhan soal itu ya, berarti ya Bu ya? Belum sih Pak, kalau sejauh ini sampai batuannya rontok habis kita belum pernah sih Pak. Ya. Baik, Bu, oke. saya melanjutkan pertanyaannya Mas Roy, Bu. Tadi Ya. kan Ibu bilang kan ada treatment-treatment yang Owens Corning berikan. Nah ini kan produk Owens Corning apakah bisa kita beli, terus kita aplikasikan dengan tukang sendiri, atau Owens Corning itu sudah sekaligus dengan pemasangan? Oke. Kami nggak sarankan Pak, dan memang terus terang Owens Corning tidak menjual material saja. Itu sebabnya sampai saat ini kami belum ada di modern market yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena menurut kami adalah sayang ya Pak, dari sisi produknya bagus. Kalau penerapan ataupun pemasangannya kurang tepat, maka produk tersebut tidak akan berfungsi secara maksimal. Jadi itu sebabnya itu yang kami jaga. Kenapa sih nggak boleh beli material aja, misalnya gitu kan? Iya, Ya. kenapa? Karena gini Pak, ketika nanti peletakan, jadi genteng kami tuh ada tanda-tanda ya Pak ya, ada tandanya gitu, di mana titik harus di screw ataupun dipaku. Nah itu tuh biasanya yang mungkin orang awam tuh nggak paham. Nah main paku-paku yang ada bukannya men-cover dengan baik, malah ada bocor. Seperti itu Pak. Jadi saran kami, percayakan material berikut dengan pemasangannya dengan kami, karena itu akan lebih efektif. Mengapa? Karena garansinya akan berjalan kan Pak, berfungsi dengan sebagaimana mestinya gitu. Dan produk itu akan lebih berfungsi juga, lebih baik daripada kalau misalkan kita mau hemat sedikit terkait jasa pasang, tapi ternyata garansinya void gitu. Kita udah nggak garansi lagi terkait pemasangan. Menurut saya itu sayang sekali seperti itu. Bu, berarti satu sistem udah disediakan sama Owens Corning. Saya sedikit bertanya lagi untuk genteng aspal Owens ini untuk ketahanan api gitu. Itu seperti apa? Oke. Kalau untuk ketahanan apinya sendiri, kita memang sudah lulus uji tes ya Pak ya. Saya lupa uji tesnya itu apa, tapi memang kita tuh tidak merambatkan api Pak. Dan kita masih bisa bertahan. Kita dalam arti kurang lebih kalau saya tidak salah sekitar 2 jaman lah Pak ya. Gitu. Jadi dia tidak akan merambatkan api, dan ketahanannya itu mungkin dia agak leleh di fiberglassnya. Tetapi untuk merambatkan api, dia tidak akan merambatkan api karena dia akan mati sih Pak biasanya kalau misalkan terkena api. Seperti itu. Oke. Siap Bu. Silakan Bu, dilanjutkan. Ya, lanjut. Elsa, next. Oke, ini tadi mungkin sempat saya singgung ya Pak, Bapak Ibu. Jadi klasik itu kita garansi 20 tahun, lalu off 30 tahun. Next. Oke, ini adalah nomor-nomor telepon ataupun kantor-kantor rekanan kami ataupun agen-agen kami yang ada di beberapa kota yang ada di Indonesia. Jadi ada di Bali, kebetulan ini pakai foto project Katamaran Resort yang ada di Lombok. Lalu kita di Malang juga ada Karisma Cipta Estetika, lalu di Medan kita ada PT Asmotama Cipta Era Bangun, lalu di Pontianak kita juga ada. Next. Nah, berikut adalah kumpulan-kumpulan project yang baru kami selesaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi ini ada townhouse di Kemang, Jakarta Selatan. Kebetulan ini cukup tricky juga kalau saya lihat dari desainnya waktu kita mau pasang, karena ini bentuknya seperti ombak. Dan ini itu gentengnya tuh kayak nyatu satu townhouse satu dengan satu lainnya, unit satu dengan unit lainnya. Dan arsiteknya memang pengen secara tampak kalau dari atas tuh benar-benar seperti ombak di laut. Jadi ini tidak ada noknya ya Bu? Nggak ada Pak. Jadi ini langsung nyambung gitu. Nah kebetulan kita pakai tipe klasik dengan pakai dudukannya itu multiplex. Jadi supaya bisa dibentuk ombak-ombak seperti ini. Lalu kita menyelesaikan Serena Hills, ini salah satu komplek di Jakarta Selatan dengan developernya Intiland. Lalu Golf Club House di Pik 2, lalu Project Cibubur, ada Ebony Golf, ini salah satu private house. Yang saya cukup suka Pak desainnya karena kayak rumah Barbie ya, Barbie gitu lucu. Nah ini pakai tipe klasik dengan warna Harbor Blue, lalu ada private house juga di Intercon Kebonjeruk. Next. Nah, ini salah satu beberapa proyek kita yang ada di Jawa Barat. Villa Dago, ini bentuknya ada sisi vertikalnya juga. Lalu Resto Padi di Bogor, ini dengan sudut kemiringannya minim banget Pak, ini sekitar 7 derajat kalau saya tidak salah. Dan di situ juga ada skylight-nya. Ini kita cukup, waktu suruh masang ini, kita cukup takut karena takutnya itu airnya nggak akan langsung jatuh ya. Jadi sudut kemiringannya itu cukup landai di 7 derajat. Di mana di situ butuh pencahayaan juga, jadi bantuan pencahayaan, jadi ada 2 skylight yang ada di sana. Tapi ya puji Tuhan sampai saat ini aman, tidak ada masalah apapun pada bangunan tersebut. Lalu ada Dago Village, ini kalau saya tidak salah
bangunannya juga sama sih Pak, ini tegak lurus seperti itu. Salah satu karya dari Bapak Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Lalu kita punya Tanjung Lesung. Di Tanjung Lesung ada beberapa resort yang menggunakan Owens juga. Lalu rumah tinggal di Rancamaya. Lalu ini private house juga di Maple Drive di Sentul. Next. Nah, ini ada beberapa proyek yang ada di Jawa Tengah. Jadi kita sudah ada beberapa proyek-proyek kita di luar Jakarta, khususnya di daerah Jawa Tengah juga kita ada. Next. Ini di Jawa Timur. Jadi kita ada mengerjakan di Jatim Park 3, Eco Green Park, ada Hanoman Cottage, Peak Araya Malang, Argo Puro. Jadi kita ada beberapa desain-desain proyek yang ada di sana. Next. Ini Bali Lombok. Tadi yang saya sempat jelaskan di awal, ada Nusa Lembongan Resort. Ini kebetulan Pantai Brawa ini private house. Villa Gianyar Bali ini resort ya Pak ya, yang ada di Gianyar. Lalu Nata Desa, Resort Bali yang ada di Jimbaran. Lalu ada Tanjung Benoa, Seminyak Bali, ini juga private house. Next. Nah, berikut adalah bangunan yang ada di Sumatera. Kita ada di Bangka Belitung, ini kebetulan Fairfield, Hotel Fairfield di Bangka Belitung. Lalu ada di Binjai, mungkin karya dari tim Pak Ray juga ya Pak ya. Ini kebetulan Mbak Betty. Yeah. Cukup unik juga ini Pak, waktu saya lihat, oh iya, waktu saya dapat ceritanya, wow, desainnya, saya bilang gitu. Jadi ini biasanya kami selalu tunjukkan Pak ke beberapa, apabila kami ada seminari di beberapa kota, oh kita bisa loh dengan desain atap yang seperti ini pun kita bisa mengerjakan seperti itu. Lalu ada rumah tinggal. Full Owens Corning. Kalau dilihat. Atapnya harusnya iya Pak, full Owens Corning ya ini. Dindingnya Bu, fasadnya depannya sepertinya nyatu dengan atap ya? Beda Mas, itu okay. Ya, material yang berbeda, sebenarnya warnanya bisa dapat sama gitu. Yes. Oke. Ya, jadi ya itu sempat kemarin jadi bahan pertanyaan juga Pak waktu kami ada di Bali. Itu jadi sampai dibuat sampai dinding ya gitu. Terus kita jelaskan, oh enggak, kebetulan warnanya ternyata bisa sangat mirip gitu. Jadi secara look tampaknya itu seolah-olah dari atas sampai bawah itu pakai Owens seperti itu. Atap sama dindingnya jodoh itu Bu. Iya. Waktu saya dapat lihat foto ini, saya sampai ngecek loh, emang ini dipasangnya sampai ke dinding-dinding ya, saya sampai gitu kan. Oh enggak, karena kan secara foto gitu langsung kayaknya sama gitu loh, seperti itu. Nah, jadi berikut adalah... Saya mau nanya yang itu tuh, yang Vihara Subjai Sailendra tuh. Itu kan kebetulan saya pernah ke sana juga sih, dan atapnya tuh cukup dominan gitu ya. Iya. Atapnya cukup dominan. Nah, itu kan bentuknya tuh apa ya? Kerucut ya Bu ya? Kon ya Pak ya? Kon ya. Kon kerucut. Dia itu gimana Bu? Supaya kalau nggak salah itu pakai yang klasik ya? Iya, klasik ini Pak. Klasik ya, pakai klasik ya. Nah, itu bentuk kon kayak gitu, terus bentuknya bulat dan miring lah gitu ya. Itu supaya kelihatan bentuk batanya itu nyambung tuh gimana ya Bu? Biasanya gini Pak, kalau yang secara pemasangan biasanya tuh kita sesuaikan itu memang yang awal tadi Pak, kita multiplexnya harus bisa yang bisa dibending lengkung. Nah, lalu biasanya Pak, kita itu ketika pemasangan biasanya tuh kita biasanya ada bikin mock-up dulu Pak, supaya bisa ketemu layeringnya antara si dinding sama si atap. Nah, kebetulan Pak, karena yang dipilih ini tipe klasik itu tuh kan biasanya memang susunannya seperti bata. Yeah. Nah, jadi secara tampak nih Pak, oh seolah-olah nih kayaknya atas sama bawah ini senada. Padahal kalau kita deketin banget bisa jadi enggak Pak. Oh, gitu ya. Ya, jadi memang bentuknya karena susunan bata, jadi kalau dalam bidang besar itu lebih kelihatan seperti ada natapnya di garisnya sama. Tapi sebenarnya kalau kita deketin lagi, harusnya enggak Pak, karena kita nggak mungkin nyamain sampai persis. Tapi salah satu pemasangan kita memang harus tarik benang. Nah, itu supaya nutnya itu ketemu. Kalau misalkan kita nggak tarik benang, nah itu biasanya akan kelihatan banget belepotan naik turun dan lain sebagainya. Oke. Ya, oke, next. Menarik ya Bu. Menarik ya Pak. Nah, ini proyek-proyek kita yang ada di Kalimantan. Jadi lebih banyak ke rumah-rumah tinggal. Tapi ada salah satu gereja katedral yang ada di Pontianak. Itu tuh menggunakan atap Owens, tapi kita belum dapat fotonya. Kemudian tuh proyeknya udah sangat lama sih. Sama rumah adat di Pontianak itu juga menggunakan Owens Corning. Next. Harus sudah selesai ya? Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Baik Bu, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, mungkin Mas Ray
Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi ke Ustaz? Iya, dari saya sebenarnya cukup ya. Terima kasih Bu Esther untuk penjelasannya, presentasinya. Terima Sangat kasih, Pak. membantu ya suatu Terima pengetahuan kasih. baru, nambah pengetahuan. Mungkin dari saya itu sih, Mas Prima, Bu Esther. Terima kasih. Baik, Baik, Mas. terima kasih. Baik. Terima kasih, Mas Reng. Jangan Ya, kemana-mana. Bu Eker, Hmm. kita akan lanjut ke segmen pertanyaan dulu. Wah, ini sudah banyak nih, Bu, dari audiens, dari peserta yang Iya, setia gitu ya, saya Bu. baca juga Nanti udah banyak. untuk segmen ini nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Firda. Baik, Mbak Firda, silakan. Baik, terima kasih Mas hari ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Ini dari Pak Dedi Limbong dari PT Media Arsitek. Beliau bertanya bagaimana atap bitumen Owens ini mereduksi panas dan suara hujan matahari terhadap ruang yang menggunakan atap bitumen dari Owens ini. Dan untuk warna, apakah bisa custom? Tadi Bu Esther sudah menjelaskan kalau dari Owens sendiri itu hanya menyediakan 9 warna ya Bu ya, betul ya? Ya, Nah, betul. di sini juga dari Pak Dedi menanyakan apakah membutuhkan aplikator khusus dalam pemasangan serta bagaimana jika terjadi kebocoran, apakah bisa diganti per segmen atau bagaimana? Nah, itu kira-kira bagaimana Bu? Oke, kalau memang untuk pemasangan, terima kasih Pak Dedi Lembong untuk pertanyaannya. Kalau untuk atap Owens ini sendiri memang kita membutuhkan tim khusus. Jadi biasanya memang tidak bisa orang awam atau biasanya tukang-tukang awam untuk memasang daripada genteng bitumen Owens Corning ini. Jadi memang diperlukan keahlian khusus yang memang sudah mengetahui ciri khas dan karakteristik daripada genteng bitumen Owens Corning ini. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya untuk mereduksi ya Pak ya panas, Iya, itu biasanya kita menggunakan insulation Pak. Jadi tetap ada insulation atau biasanya bisa jadi dibuatkan desain di mana ada celah-celah udara yang udara itu masih bisa masuk ya ke dalam bangunan tersebut. Lalu kalau suara itu sudah pasti, suara itu pasti akan teredam. Lalu custom tadi warna custom tidak bisa ya. Terus bagaimana kalau misalkan terjadi kebocoran? Yang dibongkar adalah hanya segmen area kebocoran tersebut sama sekelilingnya sedikit, tapi tidak membongkar atap keseluruhan. Seperti itu. Oke, berarti per segmen ya Bu ya? Selain Betul. minimal letak bocornya itu ada di mana? Oke. Ya. Baik, seperti itu Pak Dedi Limbong, semoga menjawab. Baik, ya pasti Bapak Ibu sudah familiar, ini ya platform kami yaitu katalogpro.co.id. Bapak Ibu pastikan sudah sign in terlebih dahulu di Katalog Pro menggunakan email aktifnya, seperti itu. Ketika Bapak Ibu sudah sign in, maka Bapak Ibu akan muncul di halaman Brand News. Bapak Ibu, selaku teman-teman dari profesional di bidang konstruksi, kami Katalog Pro telah menghadirkan beberapa kategori yang membantu Bapak Ibu untuk mencari informasi maupun mencari spesifikasi dari produknya. Ini adalah halaman depan kami, Katalog Pro. Ini seperti newsfeed pada IG. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari produk, mendapatkan informasi dari asosiasi maupun program-program Katalog Pro yang kami lakukan. Bapak Ibu, kita telah hadir 3 kategori, yaitu dari kategori arsitek interior, sipil, maupun sampai MFE. Apabila Bapak Ibu misalnya kita ada kebutuhan mengenai atap bitumen, Bapak Ibu bisa klik ke atap bitumen seperti itu. Dan di subkategori roof bitumen telah hadir beberapa varian produk dari teman-teman brand dari atap bitumen. Misalnya kita ada kebutuhan untuk atap bitumen yaitu Owens Corning. Bapak Ibu bisa masuk ke halaman Owens Corning dan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi mengenai Owens Corning, kantornya di mana, PSC-nya siapa, distributornya mana, dan pada umumnya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi spesifikasi dari produknya Owens Corning. Nah, kita sebagai perencana biasanya kita memberikan spesifikasi kepada owner. Bapak Ibu bisa mengambil informasi produk-produk yang ada di katalog Pro tentunya untuk merekomendasikan produk material. Saya akan contohkan, misalnya kita ada kebutuhan untuk private house, yaitu untuk atap bitumen. Bapak Ibu tinggal klik produk tersebut dan Bapak Ibu bisa melihat deskripsi, spesifikasi, dan aplikasi. Setelah itu bisa langsung klik add to owner spec. Nah, apabila Bapak Ibu butuh varian yang lain, Bapak Ibu juga bisa klik to outline spec. Nah, Bapak Ibu tidak hanya atap, Bapak Ibu juga bisa mengambil varian-varian yang lainnya. Dan varian tersebut akan terkumpul di button kanan atas, yaitu outline spec. Bapak Ibu bisa klik file spec dan Bapak Ibu bisa mengisi project name-nya, misalnya rumah, lokasinya di Jakarta, tipenya private house, ownernya Ciputra, kategorinya untuk pekerjaan tap seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu bisa memberikan note yaitu sampel. Nah, Bapak Ibu bisa
mengisi work item, work area, dan notes. Mungkin bisa Bapak Ibu bisa sampel 1, dan bisa memberikan informasi yang lainnya bisa sampel 2. Dan Bapak Ibu bisa save to outline spec, dan ini akan tergenerate sebagai PDF. Apabila untuk daftar isi, Bapak Ibu bisa klik outline spec, dan akan terkumpul daftar isi seperti ini. Tetapi apabila memang mau membutuhkan informasi secara menyeluruh, Bapak Ibu bisa klik produk detail. Nah, produk detail ini akan terkumpul informasi mengenai semua varian-varian yang Bapak Ibu masukkan, dan Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi ini langsung ke owner. Tentunya ini sangat memudahkan Bapak Ibu sebagai perencana. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, katalog sebagai tempat mencari informasi spesifikasi produk, katalog telah hadir 7 bulan yang lalu. Kami telah launching yaitu fitur e-commerce. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai kontraktor, developer itu bisa langsung check out produknya sesuai dengan spesifikasi kebutuhannya. Kami hadir tentunya dengan harga promo dan langsung dari prinsipalnya masing-masing. Caranya cukup mudah, tinggal klik sesuai dengan kebutuhan produknya, isi alamat pengiriman, dan lakukan pembayaran, maka produk yang Bapak Ibu inginkan akan tertuju ke alamat pengirim. Nah, apabila produk tersebut tidak ada di halaman promo, Bapak Ibu bisa langsung request for quotation di fitur RFQ. Caranya juga cukup mudah, tinggal isi tujuan pengiriman, nama, nomor telepon, alamat, provinsi, dan mengisi tabel-tabel yang ada di fitur RFQ. Misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan Owens Corning untuk atap atau genteng dokumen, Bapak Ibu tinggal klik atau ketik Owens Corning, nama produknya, setelah itu description dan jumlahnya, maka Bapak Ibu tinggal langsung send RFQ, maka katalogor akan membantu semua kebutuhan material building Bapak Ibu yang Bapak Ibu minta. Seperti itu. Nah, tidak hanya fitur promo dan RFQ, kita juga ada hotline, tinggal diklik fitur WhatsApp-nya di sebelah kanan, dan akan terhubung dan akan berkomunikasi dengan tim katalogor mengenai permintaan, pertanyaan, atau penawaran mengenai material building. Katalogor siap membantu Bapak Ibu. GoPro Katalog. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengutipkan video dan audionya. Terima kasih juga kepada Bu Esther dan Mas Rey yang sudah hadir pada acara Product of the Week ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya tutup acara Product of the Week pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.